Ya, shalom bagi kita semua. Shalom. Ya, sekali lagi saya menyapa. Shalom bagi kita semua. Shalom. Shalom bahasa Inggris. Shalom. Shalom bahasa Indonesia. Shalom. Shalom bahasa asing. Shalom. Shalom seni rupa. Shalom. Shalom sendera tasik. Shalom. Shalom fakultas bahasa dan seni. Shalom. Ya, terpujilah Tuhan untuk semangat dan sukacita kita hari ini. Kami mengucapkan selamat bergabung bagi adik-adik mahasiswa baru tahun 2020 di Universitas Negeri Medan, tepatnya Fakultas Bahasa dan Seni. Biarlah kita tetap sukacita dan menikmati perkuliahan kita di Universitas Negeri Medan yang kita cintai. Ya, untuk kita semua, biarlah kita boleh mengikuti ibadah online kita mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Untuk adik-adik mahasiswa baru, kami harapkan nanti untuk mengisi Google Form yang akan disediakan di kolom komentar. Ya, bersyukur buat hari ini kita boleh melakukan ibadah meskipun melalui virtual. Biarlah kita boleh tetap menikmatinya, boleh kita ikuti dengan sukacita. Kita akan memulai kebaktian kita. Sebelum kita memulai, mari kita mengambil sikap untuk saat teduh. Saat teduh dimulai. Kebaktian Fakultas Bahasa dan Seni Unimed Jumat 16 Oktober 2020 dengan tema KTM Karena Tuhan Mengizinkan, yang akan dilayani oleh Bang Pardi Sihombe. Saat ini kita akan menyembah Tuhan pencipta kita, Tuhan yang penuh cinta kasih. Marilah kita menyatakan penyembahan kita melalui lagu pujian kita, Ku Tetap Cinta.
kita. Tetap Tuhan jaga. Mari bersyukur buat kita mahasiswa baru. Atas kasih Tuhan, kita boleh diterima di Universitas Negeri Medan. Bersyukur buat jurusan yang boleh kita jalani saat ini. Janganlah kiranya kita bersungut-sungut dengan jurusan kita saat ini. Sudahkah kita mensyukurinya? Sudahkah kita menunjukkan bentuk syukur kita kepada Tuhan atas pemberiannya? Bersyukurlah, karena atas izin Tuhanlah kita boleh ada di Universitas Negeri Medan yang kita cintai ini. Boleh ada di jurusan kita saat ini. Mari kita percayakanlah kepada Tuhan, karena rencana Tuhan sungguh indah bagi kita. Biarlah kita tetap sukacita dan bersyukur untuk menjalaninya. Biarlah kita tetap cinta Tuhan, tetap setia kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Kita nyatakan kembali lagu pujian kita, terlalu banyak. Terlalu banyak yang Tuhan tak beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerjaan tinggi surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, kami sangat bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, bahwa karena kasih karunia Tuhan, kami boleh berkumpul di tempat ini untuk melakukan kebaktian kami ya Bapa, yaitu kebaktian online kami. Bapa yang baik, berkati kami pribadi per pribadi, biarlah kami boleh mengikuti ibadah ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah kami dapat fokus ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Bapa yang baik, berkati orang tua kami, berkati teman-teman kami, berkati saudara-saudara kami yang jauh daripada kami maupun yang dekat. Biarlah kasih Tuhan selalu beserta kami. Ampunkan Tuhan segala dosa pelanggaran kami, supaya kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mulai ibadah ini melalui anak-Mu Tuhan. Kami mulai ibadah ini melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini kita akan memuji Tuhan Yesus. Dia adalah Raja atas segala raja yang menjadikan kita lebih dari pemenang. Jika Allah ada di pihak kita, siapa dapat melawan kita? Kita puji Tuhan Yesus melalui lagu pujian kita, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang, kita nyatakan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara.
Kita kembali memuji Tuhan Yesus melalui lagu pujian kita, Tuhan aku kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kau aman dan kota perlindungan. Selalu bersyukur. Tuhan selalu bersyukur, semakin penuh padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan selalu berserta kita. Kita sambut firman Tuhan melalui lagu pujian kita dengan sayapmu. Dan di akhir pujian kami serahkan kepada Bapak Patli Siombing untuk menaburkan firman Tuhan. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu kunantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Baik, saudara-saudara sekalian, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk siang hari ini. Kami akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Kami memohon pertolongan Allah Roh Kudus yang memberikan pencerahan, memberikan pengertian akan kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Tuhan Yesus, kami mohon kepadamu supaya kuasa-Mu yang menenteramkan setiap hati dan pikiran kami, sehingga dalam damai sejahtera kami akan menikmati kebenaran firman. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami mohon pimpinan Allah Roh Kudus. Haleluya, amin. Shalom, selamat siang saudara-saudara, para pemenang. Para pemenang, pasti dong para pemenang. Juara, yes, pasti juara. Kalau bukan pemenang, pasti Anda tidak ada di Unimed, ya kan? Nah, saya teringat tahun 91 ketika nama saya masuk koran waktu itu. Untuk pertama kali guys, ya, untuk pertama kali nama saya masuk koran tahun 91. Tahu kenapa masuk koran?
karena pengumuman Spenmaru. Namanya juga masih Spenmaru waktu itu. Sekarang makin susah nyebutnya juga, saya lupa apa SBM apa sekarang. Aduh susah. Pokoknya kami waktu itu Spenmaru, udah cukup. Gitu. Tahun 91 ya saya menang masuk IKIP Medan gitu ya. IKIP Medan guys gitu ya. Nah, di Fakultas Teknik. Jadi kalian supaya tahu kalian ya, namaku Bang Pardi Sihombing. Saya alumni Fakultas Teknik tahun 91. Tahun 91 namaku masuk koran ya karena pengumuman Spenmaru, bukan karena kejahatan guys ya. Bukan karena apa namanya narkoba, begal, enggak guys. Tapi karena prestasi. Nah, Pak Fahri mau cerita waktu itu kami diundang oleh Gubernur Sumatera Utara Raja Inal Siregar ya untuk ikut upacara bendera di lapangan Benteng 17 Agustus tahun 91. Dan satu yang paling saya ingat sekarang, walaupun gubernurnya sudah mati, yaitu Pak Raja Inal Siregar ya, yang mati karena jatuh pesawat Mandala yang di mana Padang Bulan ya kan. Nah, tapi saya ingat sampai sekarang apa yang dikatakannya waktu itu, dan itu membanggakan gue guys. Kenapa? Dia bilang, selamat datang orang-orang terbaik Sumatera Utara. Orang-orang terbaik guys. Biarpun lu menang di Unimed, biarpun gue menang di IKIP Medan, tetapi gelar gue tetap orang-orang terbaik. Lu nggak cayo, lu orang-orang terbaik. Hah? Nggak cayo. Kok ada wajahnya yang lemes? Kenapa lemas? Gara-gara ini pilihan ke 1000 gitu. Pilihan utamanya itu UI ya. Gitu. Unpad, UGM. Ya guys. Tapi gue mau katakan sama lu, dengar baik-baik. Kalaupun ini menurutmu pilihan ke 100, ke 1000 atau ke 1100, tapi saya mau katakan kepadamu, engkau adalah seorang pemenang. Engkau adalah seorang pemenang. Engkau merasa engkau bukan seorang pemenang, tapi saya mau katakan kepadamu, engkau seorang pemenang. Engkau telah lebih baik dari yang lain. Dan engkau punya kesempatan, engkau punya anugerah, engkau punya sesuatu yang Tuhan berikan yang lebih daripada orang lain yang Tuhan percayakan untuk. Saya sering ngobrol ya dengan orang-orang, dengan adik-adik yang masuk kampus gitu ya, Unimed. Mereka bilang, apalagi dulu ya, waktu masih IKIP, kalian sekarang udah enak guys, kalian Universitas Negeri Medan, iya kan? Kalau kami dulu IKIP, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Ya, makanya dulu tahu 99,99% wajah mahasiswa yang ada di IKIP Nemburu, kampus Nemburu itu ya, wajahnya semua amuba. Tahu amuba? Asli muka Batak. Jadi di kampus itu ketemu dengan siapa? Bahasa Batak. Ketemu dengan sana, bahasa Batak. Di jurusan sana, bahasa Batak. Pantaslah dibilang kampus Nemburu. Tapi guys, saya mau bilang sekarang, lihat mereka di mana sekarang. Mereka adalah menjadi orang-orang yang hebat luar biasa. Mereka adalah menjadi pendidik-pendidik. Mereka memang hanya guru, tetapi mereka menciptakan, melahirkan orang-orang hebat. Dan mungkin juga engkau yang sekarang ada duduk di Unimed karena mereka, karena teman-teman saya waktu itu yang jadi. Saudara-saudara, kalau saya katakan hari ini engkau harus mengucap syukur dengan kemenangan ini, engkau harus mengucap syukur dengan kesempatan ini, saya nggak tahu apakah hatimu sama dengan ungkapanku. Aku nggak tahu apakah ungkapanku itu akan bertentangan dalam hatimu. Tapi guys, pikirkan baik-baik. Tahukah saudara berapa orang yang memperebutkan satu kursi? Untuk memperebutkan satu kursi yang kau tempati itu, sadarkah engkau itu diperebutkan mungkin puluhan dan ratusan orang? Ada banyak orang yang harus menangis ketika mereka membaca pengumuman. Iya kan? Setelah dibaca nggak ada nomornya, dia belum mamanya, tak lulus aku paling sabar guru, sabar anakku. Padahal mereka sudah diberangkatkan mungkin dari kampung,
Udah ya nang ya, kau bimbingan tes ya di Medan ya. Cius kau ya nang ya, cius kau ya bang ya. Cius. Dibekali semua dengan semua biaya dan semua segala macamnya. Udah konsentrasi kau belajar ya. Fokus kau belajar, fokus belajar. Terus belajar di bimbingan tes. Ada yang di kampung sana mungkin kelompok belajar karena nggak ada bimbel di sana, iya kan? Maklumlah pulang kampung, korbodo ya apa ya kan? Mereka belajar, semua serius belajar, semua berjuang untuk belajar. Tapi sadarkah engkau, di antara semua orang-orang itu, mungkin bukan engkau yang paling berjuang, mungkin bukan engkau yang paling pandai, mungkin bukan engkau yang paling hebat. Tapi kenapa engkau Tuhan berikan kesempatan untuk duduk di sana? Guys, coba kau pikirkan baik-baik. Aku mau katakan kepadamu, bukan. Aku yakin bukan kau yang paling pandai, bukan kau yang paling hebat, bukan kau yang paling rajin belajar. Mungkin masih ada orang lain yang lebih gigih, lebih serius dari kau. Tapi itulah yang namanya anugerah. Dengar baik. Makanya kalau tema hari ini yang disampaikan, yang dibuat oleh kakak-kakak abangku pembina rohani di sini, karena anugerah. Itu bukan tema sembarangan. Itu nggak tema sembarangan. Kalau bukan karena seizin Tuhan, kan tema kita kan karena seizin Tuhan, ya kan? Karena Tuhan yang mengizinkan. Kalau bukan Tuhan yang mengizinkan, kau tidak akan menang. Yakinlah, saya yakin. Seperti yang saya katakan tadi, karena masih banyak orang sebenarnya yang merindukan kesempatan, yang merindukan tempat duduk yang kau duduki. Tapi karena anugerah Tuhan, karena kemurahan Tuhan untuk Dia tempatkan itu, Dia berikan itu kepada. Yang kedua yang mau saya katakan adalah, kalau memang itu anugerah dan akhirnya ada beberapa orang mungkin, ya mungkin puluhan atau ratusan yang akhirnya harus tersingkir, tidak jadi duduk di situ. Lalu engkau merasa engkau tidak bersyukur dengan tempat itu. Coba kau rasakan dulu perasaan Tuhan. Coba kau rasakan dulu perasaan teman-temanmu. Mungkin kalau temanmu yang lain menang di situ, mendapatkan tempat duduk itu, mungkin mereka akan sampai bilang, oh Tuhan, makasih banyak. Tapi kau kayaknya nggak bersyukur. Kan udah kelewat kali kok kan? Oh iya bang, tapi kan aku memang dulunya bang aku nggak pikirkan ini. Saya mau katakan kepadamu, tunggu dulu. Yang pasti Tuhan tidak salah tempatkan kau di sini. Karena Tuhan tidak pernah salah merancang. Okay? Karena itu, yang kedua tadi yang saya katakan, adilkah Tuhan sedang menganugerahkan kepadamu tempat duduk itu kepadamu, tapi engkau merasa itu nggak sesuatu yang surprise, itu nggak sesuatu yang kau syukuri, sementara engkau harus meninggalkan, menyisihkan banyak orang yang menangis karena mereka tidak punya kesempatan. Yang ketiga adalah, kau pernah melihat banyak orang yang lalu lalang, yang tidak punya kesempatan untuk kuliah, yang hidup mereka terlunta-lunta di sana sini di pinggir jalan sana. Mereka hidup dengan kehidupan yang marginal sekali. Mereka tidak punya kesempatan untuk bisa menikmati perguruan tinggi. Kalau engkau sekarang menikmati tempat itu, engkau menikmati fasilitas itu, bukankah itu anugerah bagimu?
Tuhan memberikan lewat orang tuamu satu kemampuan, satu kesempatan. Orang tuamu bisa memenuhi semua keperluan, kebutuhanmu untuk engkau bisa kuliah. Bukankah itu anugerah, guys? Bukankah itu patut untuk kau bersyukur kepada Tuhan? Lalu engkau berkata, seperti yang saya katakan tadi, iya bang, seharusnya aku bukan ke jurusan kesini. Seharusnya itu aku mau ngambil jurusan ini dan kemudian mungkin jurusan yang lebih keren atau kampus yang lain. Saya mau katakan kepadamu, Allah tidak pernah salah rancang dalam hidup. Sama seperti hidup. Tahu kamu, adik-adikku, dengar baik-baik. Saya pun dulu tidak pernah mimpi masuk IKIP Medan. Masuk IKIP Medan itu adalah satu musibah bagi saya. Saya nggak pernah pikirkan. Saya karena tahu, saya dulu punya cita-cita saya mau kuliah di UKI, Universitas Kristen Indonesia di Jakarta. Saya akan jadi seorang arsitektur. Kemudian di Jakarta saya akan cari cewek guru Sunda, guys. Yang cool banget, wajahnya nggak amubek. Sudah 50 tahun tapi masih imut-imut. Itu dulu cita-cita saya. Tetapi saya dituntun masuk IKIP Medan. Lewat siapa? Ada udahku dulu di fakultas teknik. Aku bimbingan tes ke Medan. Kemudian dia bilang, udahlah kau masih IKIP aja. Kalau IKIP aja pun kau bisa masuk. Udah, ya saya bilang, ya oke lah. Karena kenapa? Karena saya tahu pasti nggak akan menang. Kan gitu ya. Nggak akan menang. Kenapa? Alhamdulillah ajar aja kagak. Waktu STM aja tahu kalian modal apa? Bang Pardi dulu waktu sekolah STM. Modalku itu cuman Meriam Belina. Isi 32 gambar Meriam Belina. Tahu? Nah, buku isi 32 gambarnya Meriam Belina aku kantongi di kantong. Aku dulu Dian 91, tahu? Dilan 91, tahu guys? Hah? Persis. Naik sepeda motor, ganteng. Keren guys. Buku. Bayangkan anak STM ya begitu. Tetapi apa yang mau saya katakan? Di waktu. Dengar baik-baik. Tetapi Tuhan tuntun, saya bilang udah daftar sini, sudahlah orang masih daftar. Udah daftar, tanda tangan semua segala macam ujian. Tahu kalian apa yang terjadi waktu ujian? Waktu ujian Tuhan tempatkan cewek panjang rambut juara 1 SMA dari Siantar. Terus saya lihat dia serius sekali jawabnya. Serius sekali. Tapi toh, aku bilang, aku nggak tahu apa-apa, aku dari STM. Tolonglah, aku bilang kan. Jadi dia nggak mau kasih. Tarik rambutnya dari belakang. Cepatlah toh, kasihkan dulu. Aku bilang. Dia angkatnya lah jawaban. Tahu pengumuman apa yang terjadi guys? Kami dari satu ruangan itu cuma 3 orang yang menang. 32 orang satu ruangan yang ujian. Cuma 3 orang yang menang. Gue 1, Boris Simorangkir 1. Sayang dia waktu itu nggak cantik, kamu nggak tertarik. Karena dulu kan belum bertobat. Jadi kalau nggak punten 8, sorry guys, nggak akan dideketin. Sudah, nah pengumuman menang, saya pikir ya sudah menanglah situ. Emangnya gue pikirin kuliah, gayanya ya tetap masuk kuliah semester 1, keluar KHS, kartu hasil studi, pengumuman, entok semua. Seru. Berapa IP-nya? 0,9. Keren kan guys? Keren. Masuk semester 2, kuliah lagi, tapi memang gue nggak pernah kuliah. Karena saya salah tempat kuliahnya. Saya kuliahnya di mana? Di kantin Namboru, di luar Fakultas Teknik. Mulai dari siang sampai malam di situ terus. Semester 2, 1,2. Ada peningkatan luar biasa kan? Entok lagi semua. Tapi apa yang mau saya katakan guys? Dengar saya. Saya mau katakan kepadamu, dengar aku baik-baik. Allah tidak pernah salah merancangkan tentang sesuatu atas hidupmu dan hidup. Allah tidak salah rancang, sekalipun menurutku aku salah masuk IKIP Medan. Tetapi Tuhan katakan tidak Pak.
Dia tuntun aku. Dan tahun 92 bulan 10 tanggal 16, disitulah aku bertobat, bertemu dengan Kristus, menerima Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Disitulah aku sadari, guys, dengar baik-baik. Disitulah aku menyadari, rupanya kenapa Tuhan menuntun aku masih kampus Namboru itu. Supaya apa? Supaya aku ketemu dengan Kristus. Supaya kami ketemu. Supaya aku hidup di dalam Kristus. Bagaimana kalau aku kian keuki? Jadi setan. Makanya guys, aku mau bilang ke kamu, rancangan Allah itu, Yeremia 29 ayat 11, selalu rancangan damai sejahtera. Dan rancangan itu dimulai dari kapan? Aku mau bacakan sama kalian Mazmur. Sebentar ya. Aku mau bacakan sama kalian Mazmur 139. Mazmur 139. Lihat, dengar baik-baik. Mazmur 139 ayat 16 langsung saya baca ya. Ayat 16. Ya. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Guys, perhatikan gue baik-baik. Matamu, mata Tuhan maksudnya. Mata Tuhan melihat selagi aku bakal anak. Bakal. Mau jadi anak. Mata Tuhan melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semua tertulis hari-hari yang akan dibentuk. Guys, jadi sebelum segala sesuatunya terjadi dalam hidupmu dan hidupku, Tuhan sudah merancangkannya. Mulai dari kapan? Sebelum menjadi anak, guys. Makanya saya mau katakan, Tuhan itu cius sama lo. Tuhan itu cius sama hidupmu, masa depanmu. Aku mau katakan kepadamu, siapapun engkau, dengarkan baik-baik adik-adikku. Jangan pernah sepele dengan kemenangan. Tuhan serius dengan hidup. Dia amat serius dengan hidup. Dia mengasihi. Sekali lagi saya mau katakan, tidak layakkah engkau bersyukur? Iya bang, tapi nanti kayak mana bang? Kalau tamat dari ilmuwan ini bang, kayak mana lah bang? Mau jadi apa lah? Oh iya, kamu pengen mau jadi apa? Mau jadi orang hebat? Mau jadi orang yang luar biasa? Yang wow gitu loh? Mau jadi seperti itu? Aku mau katakan kepada, mau membacakan satu firman Tuhan yang telah katakan, Yeremia 29 ayat 11. Dengarkan baik-baik ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Sebab itu aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Apa dikatakan Tuhan? Sebab itu, sebab apa? Sebab aku ini kata Tuhan, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan. Tuhan katakan seperti ini, guys. Mulai dari kapan tadi dirancangkan? Sebelum engkau dibentuk. Allah sudah memiliki rancangan atas setiap pribadi yang namanya manusia. Lu cayo atau enggak, tapi gue harus katakan sama lu, dengar baik-baik. Tidak ada satu orang pribadi pun yang tidak spesial bagi Tuhan. Setiap pribadi yang Tuhan izinkan lahir ke dunia ini, mereka semua adalah pribadi yang sangat spesial, yang amat sangat berharga di mata Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Dan rancangan itu katakan,
rancangan masa depan yang penuh harapan. Kenapa dikatakan rancangan masa depan? Berarti belum terjadi kan? Namanya rancangan masa depan belum terjadi. Yes, memang iya. Tetapi Allah sudah persiapkan untukmu. Oleh karena itu saya mau katakan kepadamu, kalau hari ini engkau menikmati dan mengalami, memiliki satu kemenangan di Unimed ini, tapi ada satu kemenangan yang masih ada banyak, bukan satu, ada banyak kemenangan-kemenangan besar yang akan engkau nikmati. Karena kenapa? Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, mengenai engkau, mengenai aku. Termasuk juga padaku yang orang dulu menganggap aku itu sampah di fakultas teknik, yang kerjaku dulu hanya menggugah orang kebaktian, ngajak orang berantem, siapa mau ribut ayo. Dan akhirnya saya juga mengerti Allah memiliki rancangan atas hidup. Apa rancangannya? Nih gue sekarang, gue namanya Pardi, hamba Tuhan. Lu tanya di kota Medan, bukan mau sombong guys, Tuhan pakai saya untuk membangun hidup banyak orang. Tuhan pakai saya juga saat ini membangun hidupmu, supaya engkau mengerti tentang yang namanya anugerah. Dan supaya engkau mengerti Allah mengasihimu, Allah fokus kepadamu. Tapi guys, aku nggak tahu seberapa cius engkau selama ini dengan Tuhan. Adakah engkau mencari Tuhan selama ini? Adakah engkau sungguh mencari Tuhan dalam hidupmu selama ini? Aku nggak tahu, nggak tanya kau anak siapa. Aku tidak tahu serajin, nggak tanya serajin apa engkau beribadah hari Minggu, Quran. Wah, begitu anggota Quran yang hebat luar biasa. Aku nggak tanya. Orang tuamu, bapakmu mungkin siapa, pendeta atau apa, sintua, aku nggak tanya itu guys. Tapi aku mau tanya kepadamu, seserius apa engkau mencari Tuhan dalam hidup? Karena kenapa dikatakan di sini? Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Berarti guys, engkau harus mencari siapa? Pemilik masa depanmu itu siapa? Tuhan. Kau harus mencari dia, supaya engkau mengalami bukan hanya kemenangan kali ini, tapi kemenangan yang lebih besar lagi. Dan yang paling utama, ketika engkau mencari Tuhan dalam hidup, kau mengalami kemenangan yang dikatakan dalam Roma pasal 8 yang kita nyanyikan tadi. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Apa maksudnya? Kemenangan terbesar adalah ketika engkau menerima Kristus dalam hidupmu, engkau mengalami kemenangan terbesar dalam hidupmu, yaitu bukan hanya kemenangan di dunia ini, tetapi kemenangan kekekalan dari dosa. Guys, aku mau serius untuk dengar. Engkau sukacita, engkau berbahagia, ini anugerah kemenangan di dunia ini. Tapi ini hanyalah bagian kecil dari kemenangan yang Tuhan sediakan bagimu. Tapi ada kemenangan terbesar dalam hidupmu yang kau alami, yang akan kau nikmati, yaitu ketika engkau sungguh mencari Tuhan. Ayat 12, perhatikan Yeremia 29 tadi. Ayat 12-nya guys, dikatakan seperti ini. Dengarkan baik-baik. Dan apabila kamu berseru, datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Siapa itu? Tuhan. Siapa itu? Pemilik masa depanmu. Siapa itu? Pemilik hidupmu. Siapa itu yang sudah mempersiapkan masa depanmu? Dan dia katakan, apabila kamu berseru datang untuk berdoa kepadamu, maka aku akan mendengarkan kamu. Guys, kalau kau cius datang mencari Tuhan dalam hidup, Tuhan janji, aku akan mendengarkan. Dan ayat yang ke-13 dikatakan, apabila kamu mencari aku,
kamu akan menemukan aku apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Yang pertama berdoa, yang kedua dengan segenap hati. Aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Kalau kau cius dengan Tuhan, mencari Tuhan, berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, aku mau katakan kepada Dia akan menggenapi masa depan yang sudah Tuhan persiapkan bagimu. Guys, kalau kau tadi ada pertanyaan dalam hatimu, Bang Ardi, jadi kami nanti kayak mana lah? Kalau dari ekip ini tambah dari ini nanti mau jadi apa? Saya mau katakan kepadamu, kau pernah mendengar cerita tentang Daud? Pernah? Kau tahukah engkau Daud itu siapa? Kerjaannya apa? Pekerjaannya adalah hanya mengembalakan kambing domba. Iya kan guys? Betul? Siapalah? Coklah kau pikir. Yuk. Baik-baik. Coklah kau pikir, dari manalah jalannya seorang Daud? Kerjaannya mengembalakan kambing domba. Kambing domba yang digembalakan pun hanya 2-3 ekor. Kalau kita baca nanti di 2 raja-raja itu. Tahu guys, kerjaannya hanya mengembalakan kambing domba, tetapi akhirnya diangkat menjadi raja. Dan yang ngerinya adalah dia adalah menjadi raja Israel yang yang sangat terkenal sampai saat ini dan sampai akhir zaman. Daud akan terus menjadi satu keabadian, satu saksi raja yang luar biasa. Nah, aku mau tanya, pantaskah dari seorang gembala kambing domba naik menjadi seorang raja? Bukankah seharusnya calon raja itu adalah orang-orang hebat yang dididik di dalam kerajaan? Tapi itulah Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan padamu guys. Sekali lagi saya mau katakan padamu. Itulah Tuhan. Sama seperti kemenangan, Dia menganugerahkan itu kepadamu. Mungkin banyak orang yang lebih berjuang yang saya katakan, tapi itu Dia berikan kepadamu. Demikian juga Daud. Dia sedang menghancurkan semua ilmu peperangan, ilmu kepahlawanan, bahwa yang pantas selalu menjadi raja itu adalah seorang yang gagah perkasa. Tetapi Tuhan akhirnya memberikan kesempatan kepada seorang Daud yang dia adalah alumni dari Unpad. Memang dia kuliah juga guys. Ya. Daud itu lulusan anak kampus juga. Cuma dia kuliahnya di Unpad. Tahu Unpad guys? Universitas Padang Gurun. Iya, dia kuliahnya di Padang Gurun. Dia dibentuk bersama dengan 2-3 ekor domba. Kemudian yang melatih dia siapa? Singa dan beruang. Makanya ketika melawan Goliat, Daud bilang sama Raja Saul, "Oh, Raja, kalau kayak gini yang lawanku, kitik kali lah ini Raja." Kenapa rupanya? Kata Saul kepada Daud, "Aku biasa ketika mengembalakan kambing domba bapakku, biasanya aku kalau datang singa, kurobeknya mulutnya itu. Kalau datang serigala, ku gimbalinya itu." Kata siapa? Kata Daud. Abangnya. Ngeri kali kawan ini rupanya. Tapi tahukah saudara, pernahkah Daud cerita sama bapaknya, sama Isai? Pernah Daud cerita bilang, "Pak, pas pulang membalakan itu, kalau dia berantem sama singa, menurut lu guys, pasti ada luka enggak? Pasti ada lecet? Pasti. Tapi dia nggak pernah guys. Woi, dengar baik-baik gue. Dia nggak pernah cerita sama bapaknya Isai. Pak, tengok bapak. Kenapa? Waduh, berantem aku malu. Buka Pak, lecet tanganku. Pernah dibilang gitu? Karena kalau sempat dia cerita sama bapaknya kayak gitu, kira-kira apa kata bapaknya? Mau ketahui baik, biarkan situ domba itu. Karena berapa dombanya? Hanya 2-3 ekor. Tapi guys, dengar, lu perhatikan gue. Itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kalau engkau setia dalam perkara kecil, Tuhan akan menganugerahkan perkara besar kepadamu. Kalau engkau setia kepada perkara-perkara kecil yang Tuhan percayakan,
Tuhan pasti akan percayakan padamu perkara besar. Daud tidak peduli. Walaupun hanya 2-3 ekor domba yang dia gembalakan, tapi dia bertanggung jawab. Dia betul-betul pastikan bahwa 2-3 ekor domba itu tidak akan ada yang menjadi mangsa. Ayo majo sukun. Kalian lalu kutanya, "Woi guys, sebandingkah 2-3 ekor domba itu dengan nyawanya?" Kalian yang di sini, sebanding nggak? Kalau anak muda itu kok kasih itu kayak gitu? Hah? Kok kasih? Orang tua gila lah kalau ada yang kasih kayak gitu. Udah nak lawan. Pasti nggak kasih. Tapi sekali lagi, rupanya di sanalah Daud ditempah, dan yang membuat Tuhan tertarik kepada Daud, ketaatan, kesetiaan, kesungguhan. Guys, Tuhan tidak gini. Kalau memang kau mau kuliah di UI, di Unpad, pasti Tuhan persiapkan. Kan tadi udah dibilang, masih bakal orang pun kau bakal baik, dia sudah merancangkan. Jadi nggak usah kecewa gara-gara kau nggak masuk UI. Tuhan tetap punya masa depan dalam hidup. Sebagaimana Daud. Tapi lihatlah Daud. Dia tidak peduli dengan hanya 2-3 ekor domba, tapi dia fokus. Apa yang Tuhan percayakan kepada dia saat itu, apa yang dipercayakan orang tuanya kepada dia mengembalakan 2-3 ekor, sekalipun abang-abangnya menjadi 7 orang abang-abangnya gagah perkasa menjadi pahlawan, dia tidak sibuk dengan abang-abangnya. Dia tidak sibuk dengan abang-abangnya yang dihormati, yang diulu-alukan. Oh, pahlawan hebat. Dia tidak terkontaminasi. Dia tetap fokus dengan apa yang Tuhan percaya. Kau nggak usah terganggu dengan tetanggamu, teman-temanmu, satu letting, satu alumni yang mungkin sudah kuliah di UI, di Unpad, di mana semua. Nggak usah. Fokus kepada apa yang Tuhan beri. Apakah Tuhan tidak bisa mengangkatmu kelak menjadi orang-orang hebat? Rumus sudah dihancurkan. Daud, seorang gembala, parmahan, gembel, tapi Tuhan angkat menjadi orang hebat. Tetapi yang menjadi pertanyaan, siapakah Tuhan dalam hidup? Karena dia yang pemilik rancangan dalam hidup. Kalau dia sudah memulai rancangan itu dalam hidupmu, dia memberikan kemenangan bagimu di Unimed ini. Dia berikan satu kursi kepadamu. Dia sedang melakukan rancangan itu dalam hidupmu. Dia berikan kemenangan kepadamu. Tidak layak engkau mengucap syukur dengan segala sesuatu konsekuensi yang saya katakan tadi? Lihatlah betapa banyak air mata yang harus kau tinggalkan. Engkau harus menjadi orang yang raja tega, karena engkau sedang melihat orang-orang yang menangis di belakangmu, karena engkau mendapatkan kursi itu. Apakah engkau tidak layak bersyukur? Apakah engkau tidak layak bersyukur melihat begitu banyak orang akhirnya ada di dunia ini, di dunia yang tersebar di dunia sekuler ini? Mereka tidak punya kesempatan untuk kuliah, mungkin karena kesempatan belajar dan kesempatan ekonomi orang tua. Sekarang engkau bisa kuliah, bukankah itu menjadi satu anugerah dalam hidupmu? Layakkah engkau mengucap syukur? Dan yang berikutnya, sebelum kita berdoa, lihatlah apa yang Allah rancangkan dalam hidupmu. Engkau sedang dibawanya ke dalam rancangannya. Tetapi saya mau katakan kepadamu, ini masih permulaan, ini masih awal. Dan engkau harus terus datang kepada Tuhan. Karena dikatakan ayat yang ke-12 di dalam Yeremia 29 tadi. Dan apabila kamu berseru
dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Oleh karena itu, guys, dengarkan baik-baik. Kau harus mencari Tuhan dalam hidup. Guys, dengar baik-baik. Ada kakak-kakak, abang-abang yang memberikan hidup mereka untukmu. Ini ibadah ini boleh jadi, tahukah saudara? Ibadah ini boleh jadi karena ada kakak, abang-abang kalian, senior-senior kalian yang sudah memberikan hidupnya untuk melayani di kampus kalian. Mereka sudah berdoa sebelum kalian masuk Unimed. Mereka sudah berdoa supaya Tuhan menghantarkan kalian ke Unimed. Dan inilah yang mereka lakukan. Mereka menantikan kehadiranmu. Dan mereka telah memberikan hidup mereka untuk mempersiapkanmu berjalan bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu saya mau berkata kepadamu, beri dirimu untuk ikut dalam pembinaan ini. Karena saya tahu kepadamu, mungkin di gerejamu engkau tidak menemukan ini, tetapi di kampus ini ada abang kakak yang akan memperhatikanmu, yang akan membimbingmu untuk mengenal Tuhan di dalam hidup. Mari kita tundukkan kepala. Adik-adikku, dengar baik-baik. Engkau sudah menikmati kemenangan, yaitu anugerah daripada Tuhan Yesus. Kesempatan untuk membangun hidup masa depanmu di Fakultas Bahasa dan Sastra. Engkau sekarang diam di hadapan Tuhan dan katakan terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Ingatlah bahwa apa yang Tuhan anugerah ini adalah rangkaian awal dari masa depan yang besar yang Tuhan sudah rancangkan padamu. Ingatlah bahwa Allah amat sangat fokus kepadamu dan Ia sudah mempersiapkan masa depan itu. Dan yang paling Dia rindukan adalah engkau datang kepadanya dengan segenap hatimu. Dan saat ini aku mau menantang engkau. Maukah engkau saat ini datang kepada Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu? Dialah pemilik masa depanmu. Tetapi bukan hanya masa depan di tengah-tengah dunia ini, tetapi Dia juga akan memberikan kemenangan besar kepadamu, yaitu kemenangan atas dosa. Karena hanya Kristuslah yang bisa menyelesaikan dosa. Sekali lagi, bukan hanya kemenangan masa depan atas dunia ini, tetapi kemenangan atas dosa. Ketika engkau datang dengan segenap hatimu kepada Kristus, mengaku dosa, Dia akan memulihkan hidup. Dia akan menyucikan. 1 Yohanes 1 ayat 9 katakan, jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil. Ia akan mengampuni dan menyucikan kita dari segala dosa kita. Sehingga engkau bukan hanya mengalami kemenangan di dunia ini, tetapi juga mengalami kemenangan atas dosa, atas kekekalan. Saat ini, siapa yang mau dengan segenap hati, dengan tegas di hadapan Tuhan berkata, Tuhan ini aku mau menikmati, aku mau menang atas semua masa depan yang Tuhan sudah persiapkan di dunia ini. Dan aku juga mau menang atas dosa, supaya aku tidak binasa. Aku datang kepadamu, aku mengerti aku orang berdosa. Aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan aku mau supaya aku mengalami pengampunan penyucian dosa. Siapa yang mau datang dengan segenap hati? Saya akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Lihatlah hati adik-adik hamba ini yang dengan segenap hati mau menikmati kemenangan-kemenangan yang Tuhan sudah anugerahkan. Baik itu kemenangan-kemenangan di dunia ini, kemenangan atas sukses di tengah-tengah dunia ini, tetapi juga kemenangan atas dosa, atas hidup yang kekal, kemenangan atas pengampunan dosa,
yang Engkau sudah berikan. Mari Tuhan, Engkau menteraikan setiap pengaku. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke guys, selamat siang. Sampai ketemu kembali di hari-hari yang akan datang. Oke, selamat berjuang. Tuhan memberkati. Ya, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan selalu ada di hati kita dan boleh kita menghidupinya. Saat ini kita akan menyaksikan video perkenalan lagu KMKP Unimed. Saat ini kita akan merayakan ulang tahun teman-teman kita yang berulang tahun dari bulan September sampai tanggal 16 Oktober. Kita bernyanyi selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Semoga panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur atas pertolongan-Nya padamu sampailah selamat ulang tahun. Ya, untuk kita semua, untuk kakak abang dan teman-teman yang ada di sini, warta untuk kita hari ini, satu, interaksi PKK se-UKM yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 pada pukul 13.00 sampai 17.00. Yang kedua, perlombaan cover lagu kelompok kecil yang deadline penguploadannya tanggal 20 November 2020. Yang ketiga, kebaktian UKMKP Unimed pada hari Jumat 2 November 2020. Dan yang keempat, kebaktian UKMKP UPEPS pada hari Jumat 22 November 2020. Ya, kami ingatkan kembali buat adik-adik mahasiswa baru
untuk mengisi Google Form yang ada di kolom komentar. Yang kami sarankan kepada pendua siapa? Saat ini kita bersatu hati, kita berdoa. Segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagimu ya Tuhan, Bapa yang sungguh mengasihi kami, Bapa yang sungguh menyertai kami senantiasa dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat pertolongan-Mu sepanjang kehidupan kami. Bapa, saat ini kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan yang boleh Tuhan berikan bagi kami, boleh mengikuti ibadah PMB UKMKP UPMBS tahun 2020. Terima kasih Tuhan, kami percaya ini adalah bagian dari rancangan Tuhan. Kami boleh mengikuti ibadah saat ini Bapa. Tuhan, kami bersyukur buat hamba-Mu yang Tuhan kirimkan, Bang Farisi Hompin Tuhan yang telah memberikan firman-Mu. Terima kasih Bapa, lewat kebenaran firman-Mu kami boleh semakin memahami, kami boleh semakin mengerti akan anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, biarlah terang yang Kau pakai hamba-Mu ini Tuhan lebih dahsyat luar biasa lagi Tuhan, sehingga semakin banyak orang yang akan semakin diberkati, semakin mengenal Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Bahkan juga saat ini kami bersyukur Bapa untuk adik-adik mahasiswa baru tahun 2020. Biarlah kiranya mereka boleh Tuhan selalu bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan, sehingga mereka boleh menikmati pendidikan di perguruan tinggi, khususnya di Universitas Negeri Medan Bapa. Biarlah mereka boleh semakin sadar bahwa ini adalah bagian dari anugerah-Mu Tuhan. Ini adalah suatu berkat yang sungguh luar biasa. Ini bagian dari rancangan Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau melihat keadaan bangsa kami saat ini Bapa, di mana di tengah banyaknya demo di berbagai tempat Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang memberikan keamanan Tuhan, ketentraman bagi bangsa dan negara kami ini Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang semakin dipermuliakan Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami Tuhan, dari jenjang yang paling tinggi hingga terendah Bapa. Biarlah Tuhan Engkau yang memberi hikmat, kebijakan serta kebijaksanaan bagi para pemerintah kami Tuhan, untuk boleh memimpin Tuhan di negara kami ini lebih baik lagi, sehingga negara kami ini Bapa boleh menjadi negara yang bisa Bapa berkembang maju dan memuliakan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Universitas Negeri Medan, Tuhan yang memberkati kampus kami Universitas Negeri Medan Tuhan, sehingga lewat kampus kami nama Tuhan semakin dipermuliakan. Biarlah Tuhan mahasiswa yang boleh menikmati pendidikan di Universitas Negeri Medan Tuhan boleh keluar dari Universitas Negeri Medan dengan membawa berkat bagi orang-orang di luar dimanapun kami berada Tuhan. Bahkan kami berdoa juga untuk studi kami ya Tuhan, Engkau yang memberkati, memampukan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu ada beserta kami, menopang kami dalam perjalanan studi kami Tuhan. Juga Tuhan kami berdoa untuk pelayanan UKMKP UPMBS Tuhan, Engkau yang memberkati Tuhan. Berkati anak-anak-Mu Tuhan yang telah mengambil bagian dalam pelayanan UPMBS Tuhan. Dengan lewat pelayanan ini semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, semakin banyak jiwa-jiwa yang mengenal Tuhan, khususnya mahasiswa Universitas Negeri Medan Tuhan. Terima kasih Bapak. Bahkan kami berdoa untuk interaksi PKK UKMKP yang akan dilaksanakan 18 Oktober hari Minggu ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati kegiatan itu Tuhan, dari awal pertengahan bahkan sampai akhir. Dalam lewat kegiatan itu semakin banyak PKK yang boleh semakin bertanggung jawab untuk melayani Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami bersyukur juga untuk kesempatan yang boleh Tuhan akan berikan bagi kami di kebaktian UPMBS, bahkan juga kebaktian UKMKP yang akan diadakan bulan November nanti Bapak. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang berotoritas. Biarlah lewat kebaktian UPMBS nanti, juga kebaktian UKMKP di bulan November nanti, nama Tuhan semakin dipermuliakan, semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, yang semakin mengenal Tuhan. Terima kasih Bapak untuk ibadah kami saat ini. Terima kasih biarlah lewat ibadah kami hari ini Tuhan, nama Tuhan yang semakin ditinggikan. Biarlah Tuhan lewat ibadah kami hari ini, kami anak-anak-Mu semakin boleh mengerti akan rancangan Tuhan yang Tuhan telah siapkan bahkan sebelum kami lahir ke dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Ini doa dan permohonan kami, biarlah semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, dan Engkau yang berkati sampai akhir ibadah kami ini. Terima kasih Bapak, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu, dan di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.
karunia Tuhan yang sungguh besar bagi kita, maka kita boleh diizinkan Tuhan untuk kuliah di Universitas Negeri Medan ini. Bukan karena kebetulan, tapi jauh kita sebelum ada, Tuhan sudah rancangkan yang terbaik untuk kita. Jadi, marilah kita mensyukurinya dan menunjukkan bentuk rasa syukur kita, yaitu dengan cinta dengan jurusan kita, belajar dengan baik, dan tetaplah kita setia untuk pilihan Tuhan. Dan terlebih lagi, tetaplah kita setia kepada pemberi, yaitu Tuhan Allah kita. Untuk meneguhkan komitmen kita, kita bernyanyi, setia-setialah. Bapa di surga, Allah yang mengasihi dan yang kami kasihi di dalam Kristus, Tuhan Allah kami yang hidup, penguasa langit dan bumi ini, pemilik masa depan kami, dan yang telah merancangkan masa depan setiap kami pribadi. Kau yang menyatakan Tuhan, bahwa Engkau sudah merancangkan masa depan bagi kami. Dan rancangan itu adalah rancangan damai sejahtera. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya akan kebenaran firman-Mu dan kami imani. Oleh karena itu kami sungguh menyerahkan hidup kami kepada-Mu, supaya setiap kami pribadi bukan hanya mengalami rancangan masa depan di tengah-tengah dunia ini saja, tetapi kami juga mengalami rancangan Allah sampai kepada kekekalan hidup kekal bersama dengan Kristus Yesus. Tuntunlah adik-adik hamba ini di dalam kemenangan demi kemenangan sampai kepada kekekalan itu ya Tuhan. Jamah hati mereka, tolonglah mereka di dalam anugerah. Kau yang menolong mereka Tuhan dalam studi mereka yang saat ini lewat daring, itu mungkin juga akan menyulitkan mereka, tetapi hamba berdoa Engkau yang menolong mereka. Kau memberkati ya Tuhan akan orang tua mereka yang berjerih lelah bekerja untuk mencukupkan segala kebutuhan mereka. Engkau memberkati orang tua dan juga pekerjaan tangan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Engkau memberkati adik-adik hamba yang berjuang di dalam pelayanan ini, supaya terus anugerah-Mu yang melingkupi, memuatkan, meneguhkan mereka dan menuntun mereka di dalam pelayanan ini, dan memberkati masa depan mereka sebagaimana yang Engkau sudah janji. Terima kasih Bapa yang mulia. Terima kasih. Tuntunlah kami untuk melalui kemenangan demi kemenangan dalam hidup kami di dalam Kristus Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, kekuatan dari Allah Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.